Baik, halo semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Iputu Aryadiusa dengan NIM 2315051032. Pada kesempatan kali ini kita mendapat tugas untuk membuat latihan pengolahan LED dari Pak Sunario. Nah, di mana tugas saya itu ada yang pertama membuat rangkaian LED berbasis Arduino pada Tinkercad. Nah, dengan ketentuannya jumlah LED-nya 5. Yang kedua, LED-nya hidup berurutan dari LED 1, 2, 3, 4, 5 dan kembali ke 1, 2 lagi dan seterusnya. Nah, yang ketiga, LED-nya itu hanya hidup satu waktu saja untuk satu LED. Jika LED lain hidup, maka LED yang lain harus mati. So, bagaimana cara membuatnya di Tinkercad? Tonton video ini sampai habis. Oke, kita sudah sampai di tutorialnya. Jadi yang pertama, kalian langsung saja buka website tinkercad.com. Nah, jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa buat akun dulu di Tinkercad. Dan jika sudah, kalian langsung saja ke menu Create dan klik Circuit. Nah, jika sudah sampai di circuit ini, kalian bisa langsung menuju komponen-komponen yang diperlukan untuk tugas ini. Jadi yang pertama ada Arduino Uno R3, yang kedua ada breadboard small. Nah, jika sudah, kalian langsung menyiapkan 5 lampu LED. 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Kalian bisa mengganti warna lampu ini supaya tidak bingung nanti pada saat menjalankan programnya. Nah, jika sudah, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai lampu LED. Jadi lampu LED ini ada dua kutub. Yang pertama ada anode sebagai kutub positif dan katode sebagai kutub negatif pada LED. Lanjut, kita memerlukan 5 resistor. Resistor ini fungsinya sebagai pengantar listrik dari nanti Arduino Uno-nya ke dalam breadboard small. Masing-masing LED kita harus siapkan masing-masing resistor juga. Jadi ada 5 resistor yang dibutuhkan. Lanjut, kita harus menyambungkan ground negatif pada breadboard small-nya ke ground negatif yang ada pada Arduino Uno. Jadi langsung kita tarik garis dari sini. Jika sudah, kita ubah warna garisnya menjadi warna hitam. Nah, jadi selanjutnya kita menghubungkan resistor ini ke ground negatif yang ada di bawah pada breadboard small-nya. Dan juga menghubungkan anode yang pada LED ke ground negatif. Maksud saya ke pin yang ada pada Arduino Uno R3. Jadi kita sambungkan dia ke pin yang ada pada Arduino R3. Bebas mau pin yang mana saja boleh, tergantung tegangan yang dibutuhkan. Jadi yang pertama saya hubungkan ke pin 13. Dan jangan lupa diubah warnanya sesuai dengan warna lampunya supaya tidak keliru nantinya. Jika sudah, lakukan hal yang sama pada LED-LED berikutnya.
Dan jangan lupa diubah warnanya. Nah, jika sudah selesai, maka step berikutnya adalah kita membuat code untuk menjalankan program yang ditugaskan. Jadi, kita akan menggunakan versi blok saja, karena akan lebih mudah ya. Jika kalian memblok stack juga bisa, dan teks pun juga bisa. Kita menggunakan blok saja. Jadi ini kita buang dulu semuanya. Nah, tadi untuk menghidupkan lampu-lampu ini kita membutuhkan set pin 0 to high. High ini untuk lampunya menyala dan low untuk lampunya mati. Jadi yang pertama kita high. Nah, jadi di lampu ini kan ada 5 lampu. Jadi kita butuhkan 10 blocks untuk menjalankan program. Enam, 7, 8, 9, 10. Nah, jika sudah, kalian harus menyesuaikan pada LED yang pertama, dia nyambungnya ke pin yang berapa yang ada di Arduino Uno R3. Jadi yang pertama itu dia menyambung ke dalam pin 13. Dan kita jangan lupa dia akan menyala pada waktu yang pertama. Dan yang kedua juga kita samakan pin 13. Dan dia akan mati. Lanjut, berikutnya kita ada ke pin 12. Dia akan menyala lampu yang kedua. Dan berikutnya untuk lampu yang kedua masih sama di pin 12. Dan dia akan mati. Berikutnya lampu yang ketiga, yaitu kita nyambungkannya kepada pin yang 11. Dia akan menyala. Kita samakan 11 dan dia akan mati. Berikutnya ke lampu yang keempat, yaitu menyambungnya kepada pin 10. Jadi ini pin 10 dan ini high. Ini juga sama pin 10, di sini low karena dia mati. Berikutnya untuk lampu yang terakhir yaitu ke pin 9. Pin 9 high dan pin 9 low. Nah, jadi untuk memberikan waktu di setiap dia menyala, kita bisa menggunakan ke bagian kontrol dan ke wait. Kita letakkan di sini, di sini, di sini, di sini, dan terakhir di sini. Nah, jadi untuk wait-nya mungkin kita bisa ubah ke 2 second ya, supaya lebih lama sedikit. Nah, jadi untuk programnya sudah selesai. Kita tidak perlu menggunakan repeat ini karena di bagian Fingercat ini di program ini dia sudah melooping sendiri. Kenapa demikian? Karena kalian bisa lihat di sini ada void loop. Void loop ini akan mengulang semua yang ada di program dan tidak perlu menambahkan looping lagi. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit mengenai programnya. Jadi pada lampu yang pertama dia akan menyala dan menunggu 2 detik, lalu dia mati. Langsung lanjut ke lampu yang kedua, langsung menyala, lalu dia mati, menyala, mati, menyala, mati. Jadi mari kita buktikan program ini apakah bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi di sini adalah moment of truth, pembuktian apakah kode yang saya buat tadi bisa berjalan dengan baik. So, kita langsung saja klik Start Simulation. Lampu merah menyala, lampu hijau menyala, lampu kuning menyala, lampu biru menyala, dan terakhir lampu abu-abu menyala. Dan bakal diulang. Nah, oke. Dia sudah mengulangnya secara terus-menerus. Maka dari itu kita tidak perlu menggunakan repeat lagi karena di program ini sudah looping sendiri. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.